Assalamualaikum sahabat kreator sejarah semuanya. Apa kabar kalian? Sehat? Sehat? Tentunya harus sehat dong karena kita kali ini akan mencoba membahas sejarah dari mula awalnya terjadi konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Penasaran? Ikuti terus video sampai habis. Tapi sebelum itu, dukung channel ini dengan cara subscribe, like dan komen. Terima kasih. 2 tahun sebelum dekret presiden, tepatnya pada tahun 1957, Malaysia mendapatkan kemerdekaan dari Inggris dengan bentuk negara monarki konstitusional, dengan bentuk pemerintahan demokrasi parlementer yang terdiri dari 13 negara bagian, yang pada awalnya adalah berbentuk kesultanan-kesultanan, hanya Sabah, Sarawak, dan Pulau Pinang yang tidak memiliki kesultanan dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu selama 5 tahun sekali. Sejak awal kemerdekaan sampai tahun 1960-an, termasuk di dalamnya ketika pembentukan Persekutuan Tanah Melayu, yang waktu itu Malaysia dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri yang lebih memfokuskan kepada hubungan luar negeri, terutama dengan negara-negara barat yang mempunyai ideologi yang sealiran dengannya. Ketika Malaysia berdiri, hubungan Indonesia dan negara baru Malaysia masih harmonis baru pada tahun 1963, ketika Malaysia memproklamirkan berdirinya Federasi Tanah Melayu, Sukarno mulai geram, karena dibentuknya Persekutuan Tanah Melayu adalah salah satu bentuk usaha-usaha dari negara-negara barat, Old Devos yang ingin menancapkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Kegeraman dari Sukarno ini, dimanfaatkan oleh PKI untuk lebih dekat dengan Sukarno, dengan membakar dengan jargon-jargon ganyang Malaysia. Selain dua negara tersebut ada dua negara raksasa yang ikut bermain di dalamnya, terutama dalam suasana perang dingin untuk menancapkan pengaruhnya yaitu Amerika Serikat, dengan liberalisme, dan Uni Soviet, dengan komunisme. Semenjak tahun-tahun 1963 sampai tahun 1966 terjadi sebuah konfrontasi secara fisik antara Malaysia dan Indonesia yang dinamakan Dwikora, baik yang berbatasan darat maupun laut. Di tengah konfrontasi juga terdapat beberapa perundingan namun tidak menghasilkan apa-apa. Hubungan Indonesia dan Malaysia semakin memanas, yaitu setelah Presiden Sukarno mengkampanyekan sebuah slogan, Ganyang Malaysia, yang diakibatkan sebagai respon dari pembentukan Federasi Tanah Melayu oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman, yang dideklarasikan pada tanggal 16 September tahun 1963. Sehari kemudian pada tanggal 17 September tahun 1963, Indonesia melakukan pemutusan hubungan diplomatik secara sepihak dengan Malaysia. Hal ini menyebabkan terputusnya hubungan kedua negara tersebut secara diplomatik. Pada tanggal 17 September tahun 1963, pemerintah Indonesia mengumumkan konfrontasi terhadap Malaysia. Dan pada tanggal 3 Mei tahun 1964 Sukarno operasi yang dinamakan Dwikora, Dwi Komando Rakyat, yang sebagai berikut. 1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia. 2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak, Brunei, untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Tercatat, sejak tanggal 16 Januari tanggal 27 Maret tahun 1963, Indonesia melancarkan 50 kali serangan infiltrasi. Selain ABRI dan PKI yang terlibat dalam operasi Dwikora ini, adalah orang-orang komunis Cina dari Sarawak yang dilatih oleh ABRI yang bergabung dalam organisasi PGRS, Paraku, yang anggotanya berasal dari etnis Cina yang berasal dari Sarawak, Saya, dan Kalimantan Utara, dan mendapat tambahan bantuan dari kaum gerilyawan komunis Malaya yang bersembunyi di Kalimantan Barat untuk menentang pendirian negara Federasi Malaysia. Untuk mengimbangi kekuatan dan operasi yang berasal dari militer dalam operasi Dwikora, maka dibentuklah para sukarelawan yang berasal dari kalangan sipil. Salah satunya adalah sukarelawan yang berasal dari para sarjana-sarjana yang berasal dari universitas. Para sukarelawan sarjana ini ditempatkan di daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, dan juga ada yang sengaja menyusup masuk ke daerah Malaysia. Tujuan dari sukarelawan terutama yang berasal dari para sarjana adalah untuk membentuk opini publik untuk membebaskan diri dari ikatan penjajahan dan membentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Dengan adanya sukarelawan dari para sarjana, memberikan keuntungan kepada pihak Indonesia untuk memberikan informasi awal mengenai keadaan penduduk daerah perbatasan Indonesia-Malaysia sebelum diterjunkan satuan-satuan tempur dari angkatan bersenjata.
untuk menyelesaikan konfrontasi ini agar tidak semakin berlarut-larut dan banyak memakan korban dari kedua belah pihak, maka diadakan sebuah upaya damai yang pertama yang diprakarsai oleh Filipina pada tanggal 9 sampai 17 April tahun 1963. Dilaksanakan sebuah konferensi yang dihadiri oleh menlu dari ketiga negara yang berkonfrontasi, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Pada tanggal 7 sampai 11 Juni tahun 1963 dibentuklah sebuah kelompok bangsa Melayu atas inisiatif dari Presiden Philip Namacapagal yang diberi nama Mapilindo, yang melahirkan sebuah kesepakatan Manila yang dihadiri oleh Menlu Malaysia Tunku Abdul Razak, Menlu Indonesia Subandrio, dan Menlu Filipina Emmanuel Pelaez yang diselenggarakan di Manila. Cepatnya pengakhiran konflik ini adalah menggunakan penyelesaian kekeluargaan yang membuat komunikasi antar kedua negara tersebut agar tidak terputus. Terbukti, tokoh utama dalam perundingan di Bangkok yakni Adam Malik dan Tun Abdul Razak adalah dua orang saudara sepupu jauh.